Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan menjawab 5 pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Wiwin dari dosen jurusan budidaya perairan yang mata kuliah yaitu dasar-dasar aquaculture. Untuk soal yang pertama itu adalah pengertian akuariologi dan akuarium. Nah, akuariologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang akuarium. Sedangkan akuarium merupakan sebuah vivarium yang biasanya ditempatkan di sebuah tempat dengan sisi yang transparan, yang di dalamnya ada satwa dan tanaman air yang ditampung dan digunakan untuk display publik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akuarium adalah tempat memelihara ikan hias. Pertanyaan yang kedua yaitu adalah tentang sejarah akuariologi. Pada zaman Romawi kuno, ikan pertama yang dipelihara dalam ruangan adalah ikan dari genus Barbus yang diletakkan di kolam kecil di bawah kamar tidur tamu. Dengan berkembangnya teknologi kaca, pada tahun 1369, Kaisar Tiongkok yang bernama Hongwu mendirikan perusahaan produsen porselen sebagai tempat pemeliharaan ikan mas hias. Pada tahun 1836, setelah penemuan Wardian, Dr. Natalia Baksau mengusulkan untuk membawa hewan tropis. Pada tahun 1838, Felix Duardin tercatat memiliki akuarium air asin, dan pada tahun 1853 Kebun Binatang London membuka akuarium publik pertama. Pada tahun 1854, dua penulis anonim asal Jerman menulis tentang akuarium air asin di Inggris. Pada era Victoria, desain akuarium yang umumnya adalah salah satu sisi kaca dan sisi lainnya terbuat dari kayu dan dibuat kedap air dengan resin. Bagian dasarnya terbuat dari batu dan dihangatkan dari bawah. Desain lainnya lalu diperkenalkan dengan seluruh sisi tangki terbuat dari kaca dengan rangka dari logam. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu pengertian dan jenis-jenis aquascape. Aquascape adalah seni mengatur tanaman air, batu karang, koral, dan kayu apung secara alami dan indah di dalam akuarium atau bak sehingga membentuk efek seperti perkebunan di bawah air. Tujuan utama dari aquascape adalah untuk menciptakan sebuah gambaran bawah air sehingga aspek teknik pemeliharaan tanaman air juga harus diperhatikan. Baik, untuk jenis-jenis aquascape yang pertama itu ada freehand aquascape style yang memiliki gaya dan aliran paling bebas karena mengandalkan kreativitas individu. Yang kedua adalah nature aquascape style, yaitu jenis aquascape yang muncul pertama kali di Jepang dengan tema yang mengadopsi konsep perkebunan wabi-sabi. Yang ketiga adalah dark aquascape style yang berasal dari Belanda yang menerapkan iklim Eropa yang warna-warni. Salah satu jenis aquascape terpopuler di dunia karena materialnya dan bahannya paling rumit dan susah dicari karena tidak semua tanaman tumbuh di negara di luar Eropa. Harganya juga cenderung lebih mahal. Selanjutnya yang keempat itu ada Iwagumi, itu juga berasal dari Jepang. Jenis aquascape dengan gaya Iwagumi ini merupakan aliran modern yang dipopulerkan oleh bapak aquascaping modern yaitu ciri khasnya ada batuan yang disusun secara dengan prinsip golden ratio dan rule of third. Dan ada jenis-jenis lainnya seperti Taiwan aquascape style, Japanese aquascape style, ada juga jungle aquascape style, ada collectonitis aquascape style, ada biotop aquascape style, dan yang 10 itu ada the Walk Set Aquascape
method style. Lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu tahap-tahap membuat aquascape. Yang pertama itu mendekorasi dasar akuarium dengan menaburkan pasir halus di bagian dasar dengan ketinggian 2-3 cm. Pasir membentuk pola melengkung menonjol pada bagian tengahnya dan tinggi di bagian sampingnya. Yang kedua itu menambahkan pupuk di bagian tengah setinggi 2-3 cm guna untuk kesuburan tanaman. Yang ketiga, tutup lagi kembali menggunakan pasir. Tujuannya supaya pupuk tidak terlihat. Yang keempat, menambahkan bebatuan dan aksesoris penghias. Yang kelima itu menaruh tanaman. Pada langkah bercocok tanam, akuarium diisi seperempat bagian akuarium dengan air bersih secara perlahan dengan menggunakan saringan. Lalu tanaman diletakkan satu persatu pada akuarium. 6. Isi dengan air. Pengisian air dilakukan secara perlahan dengan menggunakan saringan agar tanaman itu tidak rusak. Setelah itu air dibuang kembali sekitar 70%. Tujuannya agar tidak ada sisa-sisa zat yang tersisa di dalamnya, itu yang dibawa dari bebatuan atau komponen lain. Lalu isi kembali hingga air sudah dirasa cukup penuh. Yang terakhir, menggunakan filter dan pendukung lainnya. Filter berguna untuk sirkulasi dan juga menyaring air dari kotoran. Lalu juga ada diffuser CO2 dan lampu yang berguna untuk proses fotosintesis. Untuk pertanyaan terakhir, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi aquascape. Yang pertama itu biasanya langsung menaruh ikan setelah aquascape selesai disclose. Hal ini sangat berbahaya karena kondisi air akuarium belum stabil dan dapat membuat ikan mudah stres dan mati. Yang kedua itu kondisi air akuarium yang kotor dan keruh. Itu juga bisa menyebabkan ikan juga mudah mati. Yang ketiga adalah menyalakan lampu 24 jam non-stop. Itu dapat menyebabkan ikan mudah stres dan membuat proses fotosintesis yang dilakukan tanaman itu terhambat. Selanjutnya yang keempat itu mencampurkan ikan hias dengan ikan agresif. Itu yang menyebabkan juga ikan hias mudah stres karena diincar oleh predator ikan agresif ini. Yang kelima, sering memberikan pakan yang tidak steril seperti cacing yang membawa bakteri-bakteri dari luar. Itu juga dapat membuat air yang di dalamnya terkontaminasi dan kotor. Selanjutnya, ukuran akuarium yang sempit atau menaruh ikan yang berlebihan. Jika akuarium itu sempit, ikannya terlalu banyak, ikan itu mudah untuk mengalami stres dan dapat menyebabkan ikan itu mudah mati. Yang ketujuh itu arus air yang terlalu besar. Itu biasanya disebabkan dari filternya yang terlalu kuat yang menyebabkan ikannya juga mudah stres. Yang delapan itu suhu air terlalu dingin. Ini biasanya terpengaruh dari proses fotosintesis juga dan juga mempengaruhi kondisi ikan sendiri. Oke, sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.